Inilah sajak sepanjang musim, selembar kata-kata, seindah doa. Sajak tempat kami hidup dan bangkit dalam kesejatian keilmuan. Menggali, menempa, menyusun, menganyam, dan menebarnya pada keberagaman pendidikan. Inilah bumi yang kami jaga dalam nurani terilahi. Laiknya lebah yang menjaga ibunya dalam rumah yang kami lindungi. Bahkan dari hembusan debu sekalipun, yang mengajarkan hakikat pengabdian. Cahaya senantiasa mengukir leluhur yang membangun bumi ini. Kemudian angin membisikkan kalimat, "Ini rumah kami." Ya, rumah kami. Sejak Kori, Asti, STSI, dan kini ISBI. Kami tak mungkin melupakan leluhur dalam tilam sajadah yang diukur sejarah dengan bismillah. Pada leluhur mengalirlah doa-doa. Bagaimana kami tak cinta? Di sini kami hidup. Di sini pula kami mati. Tatar Sunda, tempat 1000 bidadari dengan denting kecapi. Bumi senyuman, bumi kerinduan, bumi setiap pengabdi menunaikan janji. Untukmu ya bumi, hanya untukmu ya pertiwi, ya ilahi, bahwa hidup adalah pengabdian. Selebihnya adalah juga pengabdian. Lalu anak-anak tumbuh menari, menyanyi, menyusun setiap warna, menata setiap kata, menjadi hakikat makna, hakikat hidup yang mendekatkan bumi pada nilai kemanusiaan, keselarasan alam, dan asma Tuhan. Rumah ini adalah peradaban yang kami sucikan dan muliakan. Di sini kami menabur jutaan harapan, menanam cinta. Namun sejauh mana tangan ini, sejauh mana kaki ini, membangunkan yang tertidur, mengingatkan yang lupa. Sebanyak apakah keringat telah tercurah untuk pertiwi, bahwa setiap yang tinggal di rumah ini membawa amanah. 53 tahun keringat telah jatuh di setiap sudut bumi. Tetesannya mengalir di sungai-sungai kecil, melewati lembah, ladang, dan sawah. 53 tahun lamanya keringat telah terjatuh di setiap doa, terbang ke langit menjadi awan. Di manakah kau akan diturunkan sebagai hujan? Keringat itu bermuara di samudra yang sama, maka kita harus selalu terus bersama. Kami menyadari bahwa setiap langkah menuju tujuan, kami menghayati bahwa setiap stasiun adalah perhentian. Di manakah raga ini akan diturunkan? Di manakah jiwa ini akan diberhentikan? Sebab hidup hanya sekali, maka sia-sia atau berarti. Kami mendengar nyanyian itu, kami melihat tarian itu, kami menghayati setiap kata yang telah disusun, telah menampar muka kami. Maka berputarlah semesta, terang ya terang, doa pun setajam parang. Langit saksi abadi,
Tak ada hari esok, tak lagi nanti, hari ini atau tidak sama sekali. Bangkit untuk Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Yang terhormat Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung beserta para wakil rektor. Yang terhormat para rektor, pimpinan PTN dan swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang terhormat Wali Kota Bandung. Yang terhormat para dekan fakultas, direktur pascasarjana dan pejabat struktural di lingkungan ISBI Bandung. Yang terhormat para seniman dan budayawan. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni ISBI Bandung. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan ISBI Bandung. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini, Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021, kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara upacara sidang terbuka Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dalam rangka Dies Natalis ISBI Bandung yang ke-53. Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan dimulai. Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung memasuki ruang upacara. Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung memasuki ruang upacara. Berlambang kemuliaan, wadah berserdiri, pinggan jaya kehidupan, kendaga atikan, lambang martabat bangsa, wadah mulik ilmu, pinggan terturus bangsa. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selesai. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Marilah kita bersama-sama tundukkan mata hati seraya bermunajat ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga arwah para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan, mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Himne ISBI Bandung. Hadirin dipersilahkan duduk.
Pembukaan sidang terbuka Senat Akademik Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Akademik ISBI Bandung dalam rangka Des Natalis ke-53 Rabu 6 Oktober 2021 dinyatakan dibuka. Sarupan sari nuka warti guru pining sekar gendi dicipta ngandung harti nyungsi diri nuka warti sangkan yakin usi
diri pribadi.
Sambutan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung kepada Profesor Dr. Hajah EN Herdiani, SNM Hum, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang pada kesempatan ini berkenan memberikan orasi. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang terhormat para Dirjen Kemendikbudristek, yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, para Dewan Penyantun, para Pini Sepuh Inohong Jawa Barat, Ketua beserta anggota Senat Akademik ISBI Bandung, yang terhormat tenaga pendidik dan kependidikan ISBI Bandung, para pimpinan perguruan tinggi, pimpinan mitra ISBI Bandung, Kepala Bank BRI, para Pini Sepuh Purna Bakti ISBI Bandung, para seniman dan budayawan, Ketua Ikatan Alumni ISBI Bandung, para mahasiswa yang kami banggakan, dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk memperingati Dies Natalis ISBI Bandung yang ke-53, walaupun secara virtual. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan panjang Institut Seni Budaya Indonesia Bandung di usianya yang telah melebihi setengah abad terus bergerak maju, menelusuri batas-batas ruang yang semakin melebarkan sayap jejaringnya. 53 tahun ISBI Bandung menapak dan membumi untuk Pertiwi dengan menjadi garda terdepan dan benteng terakhir dalam menjaga warisan budaya Indonesia, khususnya budaya Sunda. Hari ini, tanggal 6 Oktober 2021, ISBI Bandung merayakan Dies Natalis dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita harus mengikuti dan melakukannya secara hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang hadir di Gedung Sunan Ambu ini hanya Senat Akademika dan panitia. Sementara Sivitas Akademika serta para tamu undangan hanya dapat menghadiri melalui Zoom dan YouTube official ISBI Bandung. Inilah kebiasaan baru yang harus dilakukan untuk keselamatan kita semua. Adaptasi kebiasaan baru perlu kita sikapi secara arif dan bijaksana. ISBI Bandung yang memiliki tagline Bangkit Membumi untuk Pertiwi, memposisikan ISBI berdaya hidup bagi lingkungan. Maka dalam masa pandemi ini turut berperan dalam penanganan pandemi COVID-19. Caranya memang berbeda dengan perguruan tinggi lain. Di antaranya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dan mahasiswa berkarya membuat lagu-lagu yang pesannya mengajak masyarakat untuk diam di rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian kampanye menari di rumah saja. Hal ini juga membantu pemerintah secara tidak langsung. Namun dampaknya juga cukup berpengaruh. Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa adalah dengan mengumpulkan donasi peduli seniman terdampak yang bekerja sama dengan para alumni. Dan kini dalam rangka Dies Natalis ke-53 ini, ISBI Bandung melakukan vaksin kepada 3.000 orang, baik itu mahasiswa maupun umum.
yang bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi yang akan kita laksanakan pada 14 dan 15 Oktober 2021. Hadirin yang berbahagia, Disnatalis ke-53 merupakan momentum penting untuk merefleksikan apa yang telah dibaktikan oleh para pewaris dan para penerima estafet kepemimpinan untuk terus membangun ISBI Bandung lebih mengedepan. Usia 53 tahun jika dianalogikan pada umur manusia bukanlah usia muda lagi, tetapi sudah menjelang matang. Hal ini sejatinya dapat menyadarkan semua sivitas akademika ISBI Bandung bahwa kampus harus terus bergerak ke depan dan mengukir banyak karya dan prestasi seiring dengan usianya yang semakin matang. Momentum Dies Natalis merupakan salah satu sarana untuk mengevaluasi diri sudah sejauh mana capaian ISBI Bandung dalam setiap tahunnya. Baik itu dalam program yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Hasilnya diharapkan menjadi dasar pengembangan institusi ke arah yang lebih baik. Momen ini juga sebagai ajang publikasi karya-karya unggulan mahasiswa maupun dosen dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat luas atas prestasi yang telah berhasil dicapai oleh para sivitas akademika ISBI Bandung. Dalam rangkaian Disnatalis tahun 2021 disemarakan dengan berbagai program dan kegiatan selama 3 minggu. Setelah upacara hari ini dengan launching buku Etnoscope dan persiapan Local Genius, mulai tanggal 7 Oktober ada Bandung Den Festival, pertunjukan karya unggulan pasca sarjana, vaksinasi, pengukuhan guru besar, pameran seni rupa, Festival Seni Pertunjukan Rakyat, Festival Kesenian Indonesia yang diikuti oleh 9 perguruan tinggi seni se-Indonesia, Festival Film Budaya Nusantara dan Festival Budaya Nusantara, serta Tasyakur Dies Natalis ISBI Bandung di salah satu pesantren di Jawa Barat. Pada kesempatan ini pula kami memberikan tawis kadedeh kepada para purna bakti ISBI Bandung dan pada ASN berprestasi. Dengan maraknya program tersebut dapat menunjukkan bahwa ISBI Bandung bangkit membumi untuk pertiwi. Untuk itu, mari kita bersepakat untuk meneguhkan kembali mandat yang diemban, yaitu membentuk manusia berbudaya yang memiliki jati diri, dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang memiliki kesadaran dan bertanggung jawab dalam memuliakan, melestarikan, mengembangkan seni budaya yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai unggulan bangsa Indonesia. ISBI Bandung sebagai perguruan tinggi seni memiliki kekuatan untuk menjadi garda depan ketahanan budaya bangsa Indonesia. Kunci utamanya adalah membuka belenggu dari keengganan berubah untuk membuka diri dari mau merubah keadaan. Berdasarkan rencana strategis ISBI Bandung yang kedua, melalui transformasi nilai-nilai seni budaya melalui konservasi, rekonstruksi, dan revitalisasi untuk menciptakan model-model baru dari seni budaya secara nasional yang bernuansa kekinian. Selain itu, ISBI Bandung melakukan kajian-kajian yang bersumber pada tradisi lokal untuk menghasilkan pengetahuan seni budaya sebagai bahan pengembangan keilmuan secara holistik. Kekuatan lokal dielaborasi menjadi produk kreatif yang mampu memenuhi kebutuhan industri budaya. Target tahun 2021 adalah ISBI Bandung sebagai Center of Creativity based on Management and Networking. Target yang harus dicapai cukup banyak. Namun kita sadari bahwa kondisi pandemi cukup memberi pengaruh pada aktivitas sivitas akademika. Namun demikian, capaian yang signifikan di tahun 2020-2021 adalah bagaimana pengembangan networking semakin terbuka dengan adanya kebiasaan baru penggunaan teknologi komunikasi.
Dosen-dosen maupun mahasiswa dapat mengikuti event-event internasional dengan mudah. Para dosen banyak yang terlibat dalam berbagai seminar internasional, bahkan menjadi pengajar di beberapa universitas di luar negeri. Demikian halnya dengan program rutin ISBI Bandung dengan mengadakan kelas Jaipongan yang diselenggarakan oleh Atase Kebudayaan RI di Washington DC. Pembelajaran sudah berjalan selama 2 semester dan telah dilakukan showcase tari Jaipongan tersebut. Kegiatan ini mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat pecinta seni budaya di Indonesia maupun di Amerika. Capaian yang sangat disyukuri tahun ini adalah terakreditasinya institusi dengan nilai baik sekali. Alhamdulillah. Akreditasi merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Akreditasi ini sangat memberi pengaruh terhadap berbagai hal pada lulusan, mahasiswa, pada peluang kerja, termasuk juga program-program kompetitif di pusat yang seringkali menjadikan akreditasi ini sebagai persyaratan. Demikian halnya dengan penentuan beasiswa. Oleh sebab itu, pencapaian akreditasi ini harus menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Demikian pula akreditasi program studi. Dari 11 program studi di ISBI Bandung, tinggal 1 prodi lagi yang masih proses akreditasi, yaitu Tari Sunda. Pada tahun ini pula ISBI Bandung sedang memproses kembali pengusulan program S3. Karena memang sempat tertunda dengan kurangnya guru besar. Mari kita dukung dan kita doakan mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran. Dan tahun depan sudah dapat menerima mahasiswa baru. Bapak Ibu yang berbahagia, masa pandemi yang berkepanjangan menjadi tantangan bersama untuk menjalankan roda organisasi maupun pelaksanaan program Tridharma perguruan tinggi secara terbatas. Pembelajaran dilaksanakan secara daring, baik itu teori maupun praktik, dengan menggunakan e-learning, Zoom meeting, Google Meeting, atau YouTube. Alhamdulillah, proses pembelajaran di ISBI Bandung dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, yang cukup memberatkan adalah pembelajaran praktik mata kuliah Ensemble Gamelan. Namun, sejalan dengan berjalannya waktu, pembelajaran praktik dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bekerja sama dengan sanggar, bengkel, galeri, atau rumah-rumah dosen maupun tenaga kependidikan yang memiliki sanggar sekali-kali digunakan untuk melakukan pembelajaran dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan adanya tantangan ini, muncul inovasi-inovasi baru dari para pengajar yang memanfaatkan teknologi dalam pengajaran praktik. Demikian halnya dengan ujian-ujian tugas akhir mahasiswa dilakukan melalui daring. Menariknya, muncul gagasan-gagasan baru menyatukan karya seni dengan alam. Hikmah dari musibah ini, karya-karya mahasiswa maupun dosen yang ditayangkan melalui YouTube banyak diapresiasi masyarakat luas. Dan tentu ini menjadi tantangan untuk kita semua. Bagaimana pengkemasan karya tersebut agar menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk dinikmati halayak melalui media. Tahun 2020 wisuda pertama kali dilakukan secara virtual. Jumlah mahasiswa yang diwisuda sebanyak 354 orang dari seluruh program studi termasuk pasca sarjana. Inilah yang masih menjadi PR, di mana lulusan atau wisudawan belum seimbang dengan penerimaan mahasiswa baru. Tahun 2021, ISBI Bandung melaksanakan penerimaan mahasiswa baru yang masih sama dengan tahun 2020, yaitu melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri.
Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SMPTN dan SBMPTN yang semula hanya diperuntukkan program sarjana S1 pada tahun 2021 menyertakan pula program studi vokasi sarjana terapan seni, kecuali prodi tata rias dan busana yang hanya mengikuti jalur mandiri. Cara ini lebih meningkatkan pelamar dan pesaing secara nasional. Mahasiswa baru yang diterima tahun 2021 sebanyak 550 orang. Walaupun sebenarnya animo masyarakat semakin tinggi, namun kami belum bisa menambah jumlah yang diterima karena sarana dan prasarana yang masih terbatas, terutama berkaitan dengan ruangan dan pengajar. Jurusan televisi dan film, rias dan busana, antropologi budaya, karawitan, dan seni rupa menjadi prodi yang terbanyak pelamarnya. Untuk membantu mahasiswa kurang mampu, pemerintah menyediakan beasiswa cukup banyak. Tahun 2020, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah sebanyak 206 orang. Dan beasiswa dari Provinsi Jawa Barat 6 orang, sementara tahun 2021, mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah sebanyak 218 orang. Beasiswa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat 5 orang dan pemerintah DKI Jakarta 5 orang serta 1 orang dari aspirasi masyarakat. Dalam masa pandemi terdapat sejumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan UKT. Tahun 2020 sebanyak 261 orang dan tahun 2021 hanya 36 orang. Sementara yang mendapatkan penurunan UKT dari ISBI Bandung sebanyak 80 orang. Dan ISBI Bandung pun membantu mahasiswa dengan memberi kebijakan membayar UKT secara dicicil. Di samping itu, bantuan kuota dari kementerian juga membantu para mahasiswa maupun dosen. Hadirin yang berbahagia, mengenai kebijakan MBKM, tahun 2021 baru mulai mengikuti program MBKM pusat. Beberapa mahasiswa mendapatkan programnya yaitu magang dan studi independen. Sebanyak 4 orang dari jurusan antropologi dan rias busana, mereka bersaing dengan ribuan mahasiswa lain untuk mendapatkannya. Di samping itu, ISBI Bandung menyelenggarakan MBKM secara mandiri, yaitu pertukaran mahasiswa antar prodi sebanyak 28 mahasiswa. Semester ini juga akan memagangkan mahasiswa di TVRI Jawa Barat dan pihak yang bekerja sama dengan ISBI Bandung. Dalam program MBKM ini, ISBI Bandung telah memiliki tim akselerasi MBKM. Ada duta dosen MBKM, duta mahasiswa MBKM dari masing-masing fakultas. Dan juga terdapat 8 orang koordinator MBKM dari setiap program. Senyatanya MBKM sesuai dengan pembelajaran di ISBI Bandung. Karena mahasiswa sejatinya banyak yang telah melakukan kegiatan di luar kampus, di mana mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mengambil perkuliahan di luar kampus selama 1-3 semester dengan pengakuan 20 SKS setiap semesternya. Namun dalam prakteknya masih cukup sulit, terutama dalam penyesuaian dengan kurikulum. Di sini sangat perlu kelegowoan dari para pengajar. Semoga ke depan MBKM ini bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita bersama. Walaupun di masa pandemi, para mahasiswa yang kreatif terus mencari peluang untuk terus berprestasi, baik secara kelompok maupun individu. Salah satu organisasi kemahasiswaan yang tak henti mendulang penghargaan adalah Gita Suara Choir, baik itu di tingkat nasional maupun internasional, seperti di Italia, Polandia, dan lain-lain. Selamat untuk Gita Suara Choir ISBI Bandung. Demikian pula dari prestasi program Tata Rias dan Busana, mahasiswa banyak yang terus mengikuti event-event di tingkat nasional maupun internasional seperti Graciel Victoria Chris Kiva, Katarina Felicia Puspita, dan lain-lain. Tidak hanya mahasiswa, tetapi dosennya pun tidak kalah mengikuti event-event yang bergengsi di bidang fashion. Prestasi juga ditujukan
ditunjukkan oleh para mahasiswa televisi dan film yang juga sering membanggakan. Tahun 2021, Saudara Raditya Kurnia Saputra, Angkatan 2020, mendapatkan kejuaraan dalam Festival Film Pendek Talenta Masa Depan Sinema yang diselenggarakan oleh IFI dan mendapat juara 1 dengan diberi beasiswa kuliah S1 film di Paul Valéry Montefiore, Prancis. Kemudian Muhammad Sulaiman yang terus mengirimkan karya-karyanya baik di Indonesia maupun di berbagai event di luar negeri, seperti Jerman, Inggris, dan juga yang lain. Salah satu filmnya diputar di Berlin, dan kini juga karya Baby Girl-nya masuk pada nominasi Festival Film Indonesia tahun 2021. Tinggal menunggu pengumuman. Kita doakan semoga sukses. Dan masih banyak lagi mahasiswa lain yang mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Masih dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi para dosen program penelitian pada tahun 2021 kembali diberi kesempatan dengan mendapatkan 4 judul penelitian PRM yang anggarannya mencapai 5,2 M. Selamat kepada Dr. Yanti Heriawati, Afriwita MA, Profesor Dr. En Herdiani, dan Komarudin MM yang telah mendapatkan program tersebut. Ini prestasi yang sangat luar biasa untuk ISBI Bandung. Semoga ke depan lebih banyak lagi dosen-dosen yang mendapatkan kesempatan untuk ikut berkompetisi di penelitian PRN. Prestasi dalam penelitian ini alhamdulillah patut disyukuri. Hanya memang harus ada didorong juga mengenai pengabdian masyarakat, di mana sejatinya pengabdian masyarakat menjadi unggulan bagi perguruan tinggi seni. Penelitian yang menghasilkan karya seni juga didaftarkan hakinya. Dan ini pun menjadi kesempatan yang baik untuk mendorong prestasi perguruan tinggi seni dari haki. ISBI Bandung melalui LP2M membantu menyediakan anggaran untuk pendaftaran haki bagi karya-karya seni untuk para dosen. Pada masa pandemi, KKN telah dilaksanakan dengan segala keterbatasan. Oleh sebab itu, model pelaksanaan KKN tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dilakukan secara daring. Ada yang tematik jurusan, kolaboratif, dan mandiri. Mahasiswa dibebaskan untuk memilih salah satu model yang ditawarkan oleh lembaga. Ketiga jenis KKN tersebut ke depannya akan menjadi pilihan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh keberhasilan para mahasiswa dalam melaksanakan KKN. Walaupun hanya 40 hari, maka ketika dilaksanakan 1-3 semester, tentu perubahan dalam membangun seni budaya di masyarakat akan lebih signifikan hasilnya. Hadirin yang berbahagia, dalam bidang kerjasama terus didorong untuk melebarkan sayap. Dan ini menjadi fokus kami untuk meluaskan kerjasama dalam berbagai kelembagaan. Hal ini penting karena target ISBI Bandung tahun 2021 adalah networking. Kerjasama terus dijalin dengan perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri, baik negeri maupun swasta, dan juga dengan pemerintah daerah. Dan juga tentu dengan industri. Apalagi program-program studi vokasi sangat membutuhkan kerjasama dengan industri. Hal ini sebagai upaya untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berkat kerja keras bidang kehumasan, ISBI Bandung telah mendapatkan penghargaan sebagai perguruan tinggi negeri dengan predikat menuju informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kita doakan mudah-mudahan tahun ini pun bisa mendapatkan penghargaan, bahkan bisa naik peringkat pada informatif. Di samping itu, ISBI Bandung juga mendapat juara harapan 1 pada kategori media sosial PTN Satker se-Indonesia dalam acara Anugerah Humas Dikti. Hal lain yang perlu disampaikan mengenai tata kelola kelembagaan, ISBI Bandung
saat ini masih menggunakan SOTK yang telah disahkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 27 tahun 2015. Namun demikian, mulai tahun 2020 sudah mulai ada perubahan dengan adanya perubahan jabatan struktural menjadi tenaga fungsional dan tambahan lembaga-lembaga penting yang belum masuk pada OTK lama. Tahun ini merupakan masa transisi untuk menuju pada pemberlakuan OTK baru dari Kemendikbudristek. Dan OTK ISBI Bandung segera akan dirubah sesuai dengan OTK yang baru, yang harus disesuaikan dengan Kemendikbudristek yang juga baru disosialisasikan pada tanggal 27 dan 28 September 2021. Hadirin, dalam kaitannya dengan SDM, dari jumlah dosen 168 orang sudah menyelesaikan pendidikan tingkat doktor sebanyak 43 orang dan 110 orang berpendidikan S2 atau magister. Tahun ini terdapat 5 dosen yang sedang menempuh pendidikan S3. Tahun 2021 juga sedang mengusulkan 1 orang calon guru besar dari jalur karya seni. Semoga semuanya dilancarkan. Dan yang menjadi permasalahan di sini adalah perekrutan tenaga dosen yang masih terpusat sehingga seringkali belum sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Harapan ke depan adanya perubahan cara perekrutan yang diserahkan langsung pada perguruan tinggi sehingga orang yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Dari sisi tenaga kependidikan ISBI Bandung yang berjumlah 91 orang dan jumlah ini masih belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan ISBI Bandung untuk melayani para stakeholder. Jumlah tenaga kependidikan yang ASN dari tahun ke tahun harus menurun karena pensiun dan ada juga yang meninggal. Maka strategi peta jabatan yang dilakukan menunjuk pada SOTK dan diadaptasi sesuai kebutuhan perkembangan di ISBI Bandung. Sehingga berdampak pada proses restrukturisasi organisasi ISBI Bandung. Hadirin yang berbahagia, ISBI Bandung mendapatkan dana uang rupiah murni BOPTN dan PNBP pagu anggaran sebesar 63.104.720. Dengan demikian, rincian sumbangan sumber dana rupiah murni 46 miliar lebih, BOPTN 5 miliar lebih, dan PNBP sebesar 11 miliar lebih. Selain anggaran yang tidak kalah pentingnya, perlu dibahas adalah sarana dan prasarana, terutama tanah yang sedang dipersiapkan untuk kampus 2 ISBI Bandung kelak. Setelah mendapatkan hibah dari Gubernur Jawa Barat seluas 9,6 hektar di daerah Cikamuning, kami harus mengurus pembuatan sertifikat yang memang sangat lambat. Harapannya akhir tahun 2021 secara bertahap sertifikat hingga dapat didapatkan oleh kita semua. Sementara pembangunan Galeri ISBI Bandung terdapat kendala-kendala teknis karena bangunan terlalu lama dibiarkan, maka banyak hal yang harus diperbaiki strukturnya. Banyak hal yang belum dapat dilakukan untuk ISBI Bandung. Namun kami terus berharap ada komitmen dari kita semua, seluruh sivitas akademika untuk terus membangun kebersamaan demi kemajuan ISBI Bandung. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut, kami mengajak seluruh sivitas akademika, mari kita junjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan mari kita wujudkan 5 nilai-nilai ISBI Bandung yang terpegang teguh pada integritas, kebersamaan, komitmen, profesional, dan visioner, agar ISBI Bandung dapat menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Sebelum saya menutup sambutan ini, saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-53 untuk ISBI Bandung. Semoga ISBI Bandung semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkualitas. Mari kita bergandengan tangan memajukan ISBI Bandung tercinta demi kemajuan seni budaya bangsa Indonesia. Dengan harapan ISBI Bandung menjadi garda terdepan dan benteng terakhir dalam menjalankan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Mari bangkit membumi untuk pertiwi.
Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar ISBI Bandung dan kepada seluruh masyarakat, karena saya belum bisa membawa ISBI Bandung ke ranah yang lebih baik. Segala upaya telah saya lakukan sekemampuan saya, namun hanya ini yang bisa kami lakukan dan kami baktikan kepada ISBI Bandung tercinta. Tak ada gading yang tak retak. Masih banyak sekali PR yang harus terus diperbaiki, terutama tatanan keorganisasian. Mungkin perayaan Disnatalis ke-53 ini merupakan perayaan terakhir pada masa kepemimpinan saya. Karena 1 tahun lagi, saya akan mengakhiri masa jabatan di tahun 2022. Semoga pemimpin periode yang akan datang dapat mewujudkan mimpi ISBI Bandung menjadi perguruan tinggi seni yang terdepan sesuai dengan visi misi kita yang telah dirancangkan. Amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Bapak dan Ibu, apakah suara saya? Putus-putus Bu suaranya, mohon izin. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah terdengar? Ya. Oke. Bagus, Bu. Ya. Yang terhormat Rektor Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung, yang saya hormati juga Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kementerian Republik Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Senat Akademik ISBI Bandung, seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Disnatalis Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung yang ke-53 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan namun demikian beliau berharap acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama saya mewakili Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat untuk Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI atas Disnatalis yang ke-53. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan perlindungan dalam mendidik anak bangsa serta menjadi institusi yang berjati diri, berkualitas dan berdaya saing global, teruslah bangkit membumi untuk pertiwi.
Ibu Rektor dan hadirin yang saya hormati, sudah lebih dari 1 tahun kita menjalani situasi yang tentu saja tidak mudah ya di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang telah berubah dalam aspek kehidupan kita. Penerapan pola hidup sehat, kemudian juga protokol kesehatan dan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah harus kita lakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kemudian juga kolaborasi yang sudah kita lakukan, ya Pentahelix, ABCGM, akademisi, badan usaha, komunitas, pemerintah, dan media merupakan prinsip yang dibangun dalam menghadapi pandemi di Jawa Barat. Kita harus bersama-sama saling bahu-membahu, saling menguatkan, karena pandemi ini tidak akan bisa kita atasi tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu pilar penting pembangunan Indonesia 2045 adalah pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan iptek. Saat ini ada 581 perguruan tinggi di Jawa Barat yang bersama Provinsi Jawa Barat menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Barat seperti pernikahan dini, kemiskinan, pengangguran usia produktif, intoleransi, dan sebagainya. Nah, strategi mengenai perguruan tinggi di Jawa Barat sangat diperlukan dalam merespon segala permasalahan di Jawa Barat dan tentu saja disrupsi 4.0 saat ini. Komitmen peningkatan dan pengembangan untuk digital skill terus menggali kolaborasi bagi model-model pendidikan dalam peningkatan digital skill sangat diperlukan. Kolaborasi antara dunia usaha, ya dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan menjadi kebutuhan kita semua yang tentu saja tidak bisa dihindari. Ibu Rektor dan Bapak Ibu semuanya, dalam upaya memaksimalkan potensi generasi muda dalam menghadapi bonus demografi seperti di Jawa Barat dilaksanakan melalui 3E, yaitu education, kemudian employment, dan juga engagement. Sangat diperlukan peran kita semua, termasuk di dalamnya adalah ISBI Bandung dalam hal ini. ISBI Bandung saat ini sudah memasuki usia emas, diharapkan makin dewasa tentu saja menjadi institut yang cukup matang untuk memelopori kemajuan seni budaya dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Juga saya berharap ISBI Bandung selalu relevan ya menjadi institut yang selalu beradaptasi dan berinovasi serta berdamai dengan pandemi COVID-19. Melalui inovasi yang membumi dan adaptasi, mohon supaya ISBI dapat terus melahirkan generasi muda, sumber daya manusia yang berinovasi, kreatif, kompetitif, dan juga unggul begitu. Dan setiap ada disrupsi, hendaknya kita pandai memakai baju yang sesuai dengan situasi dan kondisi, dan itu merupakan ciri daripada negara maju. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada jajaran Rektorat, kemudian Senat Akademik ISBI Bandung, penyelenggara acara, dan seluruh panitia atas terselenggaranya rangkaian acara Disnatalis ke-53 ISBI Bandung. Semoga menjadi amal ibadah dan tentu saja membawa keberkahan untuk kita semua. Demikian barangkali beberapa hal yang dapat disampaikan. Semoga rangkaian kegiatan Disnatalis ini mampu menjadi momentum membangun sinergitas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Seni Budaya ISBI Bandung ya, dan tentu saja kita berharap semuanya ISBI dapat juga menjadi atau membawa peran bahwa Jawa Barat ingin menjadi Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami menutup barangkali sambutan ini, saya ingin menyampaikan pantun. Buah delima, buah pisang, buah rambutan, dan buah tin. Bersama ISBI Bandung kita jadikan Jabar juara lahir dan batin.
Pak Camat panen mangga dikirim ke Bekasi untuk Mbak Desi. Selamat memperingati Disnatalis ke-53, mari tingkatkan kolaborasi dan inovasi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah diberikan, untuk selanjutnya sambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Nanat Fatah Nasir, Ketua Dewan Penyantun ISBI Bandung. Yang saya hormati dan seluruh anggota Dewan Penyantun. Yang saya hormati Rektor ISBI Bandung, Ibu Profesor Dr. EN Herdiani. Yang saya hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika. Para guru besar, dosen, dan seluruh sivitas akademika ISBI Bandung yang saya cintai dan saya banggakan. Para pejabat yang mewakili kementerian terkait, Bapak Hanggar Budi Prasetyo PR1 ISI Yogyakarta, dan para rektor, PTN dan BTS seluruh Indonesia yang hadir secara virtual, dan saudara sekalian yang berbahagia. Atas nama pemerintah, selaku Menko PMK, saya mengucapkan dirgahayu ISBI, dan selamat Dies Natalis ISBI Bandung yang ke-53. Sebagaimana kita tahu bahwa Institut Seni Budaya Indonesia Bandung merupakan institusi pendidikan tinggi yang berdiri pada tanggal 31 Maret 1968. Berkat aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya lembaga pendidikan seni dan seni tari di Bandung. Berawal dari Konservatori Tari atau KORI, institusi pendidikan tersebut semakin berkembang menjadi Akademi Seni Tari Indonesia jurusan Tari Bandung pada tahun 1971 dengan bersinergi antara Dirjen Kebudayaan Kantor Daerah Kota Ahmadiyah Bandung, Pemerintah Kota Bandung, Inspektorat Pendidikan Kesenian Jawa Barat, dan Direktur Akademi Seni Tari Indonesia di Yogyakarta. Tak berhenti sampai di situ, dengan meningkatnya animo masyarakat terhadap seni budaya di Jawa Barat secara umum dan lebih khusus di Bandung, telah merangsang mendorong peningkatan status akademi ini menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia, hingga pada akhirnya menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung pada tanggal 6 Oktober tahun 2014. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perjalanan ISBI yang saya paparkan tadi untuk menunjukkan bahwa ISBI ini tumbuh dan berkembang dari mulai awal, mulai kecil, kemudian menjadi besar, seiring dengan semakin perkembangan meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap dunia seni. Dan ISBI bukan kampus yang datang langsung besar, tetapi betul-betul bata demi bata, semen demi semen ditumpuk satu persatu secara bertahap, hingga akhirnya sekarang sudah memasuki usia 53 tahun. Tentu ini adalah organisasi sebuah lembaga yang kokoh karena betul-betul berakar dari bibit yang asli, bukan dicangkok dari sebuah lembaga yang tahu tiba-tiba menjadi besar. Mudah-mudahan sejarah pertumbuhan ISBI ini akan terus berkelanjutan hingga pada akhirnya ISBI betul-betul mampu mengimbangi perkembangan zaman, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan di bidang seni.
dan budaya di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, upaya memajukan kebudayaan pada masa mendatang dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak mudah. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia, salah satunya tercermin pada Susunan Modul Sosial Budaya dan Pendidikan atau MSBP tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hanya 0,31% penduduk usia 15 tahun ke atas yang menjadikan seni dan budaya sebagai sumber penghasilan. Sekali lagi hanya 0,31%. Selain itu hanya 59,81% rumah tangga yang bersedia menggunakan produk budaya Indonesia. Kedua persentase tersebut menunjukkan bahwa masih sangat perlu adanya upaya-upaya cerdas, upaya-upaya kreatif, dan sungguh-sungguh guna mengoptimalkan potensi budaya Indonesia yang sangat pada dasarnya sangat kaya raya ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemajuan dan pelestarian kebudayaan Indonesia dilakukan melalui 4 langkah strategis, yaitu pertama perlindungan, yang kedua pengembangan, dan yang ketiga pemanfaatan, dan yang keempat adalah pembinaan. Keempat langkah tersebut dapat dilakukan melalui institusi pendidikan yang mampu menjadi pelindung, pengembang, pembina, sekaligus pemanfaat kebudayaan. Harapan besar tentunya tersemat pada Institut Seni Budaya Indonesia Bandung sebagai institusi pendidikan pengampu kebudayaan sekaligus mitra strategis pemerintah untuk dapat mengimplementasikan langkah-langkah strategis kebudayaan tersebut. Saudara sekalian, Ibu Bapak sekalian, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu tentang pemajuan kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut. Ya. Dengan kedua aturan tersebut, pemerintah berupaya menjadi fasilitator pemajuan kebudayaan, sehingga mampu menciptakan ekosistem kebudayaan yang menyejahterakan masyarakat. Selain itu, dalam proses implementasi peraturan mengenai kebudayaan, pemerintah mengupayakan sinergi dalam rangka menjawab tantangan zaman yang semakin cepat. Sinergi kebudayaan tersebut dilakukan melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya, pengembangan diplomasi budaya, serta pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara konseptual, pada dasarnya setiap manusia harus memiliki tiga keseimbangan di dalam hidupnya, dan ketiganya ada diukur dengan parameter-parameter yang sangat spesifik. Yang pertama yaitu pengembangan di bidang akal, yang parameternya adalah logika, dan yang kedua adalah pengembangan di bidang etika, di bidang budi pekerti, yang alat timbangnya adalah etika, dan yang ketiga adalah di bidang keindahan, yang alat ukurnya adalah estetika. Mestinya dalam setiap diri manusia, dalam proses pendidikannya, dalam proses pembentukannya, tiga-tiganya harus berjalan secara seimbang antara kekuatan akal, kekuatan budi pekerti, dan kekuatan keindahan, rasa keindahan di dalam dirinya harus bersatu padu untuk betul-betul bisa menjadi manusia sempurna atau insan kamil. Logika bicara tentang kebenaran atau kesalahan, ukurannya adalah benar salah, sedangkan etika yang menjadi ukuran adalah baik dan buruk, sedangkan estetika adalah aspek indah dan tak indah.
Di dalam proses pendidikan kita, struktur kurikulum kita belum diatur betul-betul secara seimbang. Kenapa? Karena di samping kita belum menyadari pentingnya aspek estetika di dalam kehidupan kita, seolah estetika itu hanya melulu keindahan, padahal di dalam semua kehidupan itu membutuhkan keindahan. Bahkan Tuhan yang Allah SWT pun menjadikan salah satu sifatnya, sifat zatnya adalah yang maha indah. Jadi sebetulnya keindahan bukan melulu hanya berkaitan dengan seni, tetapi di dalam aspek kehidupan juga dibutuhkan hal-hal yang sentuhan-sentuhan keindahan ini. Mungkin di dalam kehidupan kita selama ini belum menunjukkan penampilan yang damai, yang ramah, juga karena keindahan tidak mengejawantah, tidak menjiwai, tidak menjadi spirit di dalam kehidupan dalam arti yang luas. Kita akan berupaya, tentu saja ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua, terutama lembaga pendidikan tinggi yang membidangi di sektor seni dan budaya ini. Tanpa ada upaya kita untuk menarik atau membawa aspek estetika di dalam mainstream, di dalam arus utama sistem pendidikan kita, maka kita akan tidak bisa betul-betul membangun manusia Indonesia yang utuh, manusia Indonesia yang berkeseimbangan, manusia Indonesia yang harmonis, baik di dalam dirinya maupun ketika berada di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Itulah saya rasa yang bisa saya sampaikan pada Dies Natalis ISBI yang ke-53 ini. Saya yakin ke depan para pakar, para pimpinan perguruan tinggi seni, termasuk ISBI, akan menyadari akan betapa pentingnya peran mereka, perannya di dalam upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkeseimbangan, masyarakat Indonesia yang berkeindahan, dan masyarakat Indonesia yang betul-betul menjunjung tinggi bukan hanya nilai-nilai kebenaran, bukan hanya nilai-nilai kebajikan, tapi juga nilai-nilai keindahan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching buku Ethnoscape, 10 objek pemajuan kebudayaan. Sampurasun. Hari ini kita berbahagia karena akan meluncurkan sebuah buku yang ditunggu-tunggu yang berjudul Ethnoscape. Buku ini kebetulan saya jadi editor dan juga salah seorang penulis, di mana buku ini diisi oleh teman-teman dosen ISBI Bandung, yaitu Suhendi Afrianto, Heri Herdini, Hudaifah, Retno Dwi Marwati, Supriyatna, Jaini Alif, Geri Rahmat, Ari Winarno, Lili Sumiati, Sri Rustianti, dan Lili Suparli. Buku ini sebetulnya sangat sederhana dan memberikan sesuatu yang tidak banyak, tetapi dari tidak banyak itu kita akan memberikan sesuatu yang berharga. Karena itu buku ini menjadi penanda bahwa setiap Dies Natalis ISBI Bandung akan meluncurkan setiap buku apa saja. Dan rencananya tahun depan kita akan meluncurkan buku yang diberi judul Local Genius. Buku ini dipersembahkan untuk Dies Natalis ISBI Bandung ke-53. Selamat membaca. Terima kasih. Secara simbolis, buku Ethnoscape dari Bapak Arthur S. Nalan selaku editor dan penulis kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhajir Effendi.
Berkenan kepada Bapak Menko untuk menerima buku. Terima kasih. Dengan ini saya menerima buku kumpulan tentang tulisan yang berkaitan dengan lokal jenis. Mudah-mudahan buku ini akan menjadi tonggak penting di dalam upaya kita untuk memajukan kebudayaan nasional kita. Terima kasih. Penyerahan kadedeh kepada Purna Bakti ISBI Bandung tahun 2021, Bapak Dr. Andes Wawan Darmawan MMPD, Bapak Kurnain SN MSN, dan Bapak Ion Supiono SK MSN, berkenan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Ibu Dr. Retno Dwi Marwati SNM HUM, yang pada kesempatan ini disampaikan kepada perwakilan dari Purna Bakti ISBI Bandung, Bapak Kurnain SN MSN. Hai, Utomo. Onjok, mundur terus, udah, sip. Cendera mata ini diserah ke Bapak Kurnain sebagai wakil dari seluruh Purna Bakti ISBI Bandung sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa Bapak untuk ISBI Bandung. Terima kasih. Lagu Bagimu Negeri oleh Gita Suara ISBI Bandung. Pembacaan doa disampaikan oleh Haji Budi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor beserta jajaran Senat ISBI Bandung rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka 53 tahun ISBI Bandung, institusi yang kita cintai. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang diamanahi institusi ini. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah, Sang Pemilik segala, yang telah menitipkan ini semua kepada kita, agar Dia yang Maha Kreasi itu, yang Maha Mencipta itu, memberikan kepada kita juga kemampuan untuk melanjutkan amanah-amanah ini dengan sebaik-baik pekerjaan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard,
Man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah, Engkaulah pemilik segala. Allah, Engkaulah pencipta segala. Dan dalam genggaman-Mu segala sesuatu, Engkaulah pemilik, Engkaulah pencipta, Engkaulah pemelihara. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai yang maha indah dan yang menyukai keindahan, berikanlah kepada kami, keluarga besar ISBI Bandung, kemampuan untuk berkontribusi secara positif agar institusi ISBI Bandung tumbuh dan berkembang, menebarkan manfaat serta kebaikan bagi semesta. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Sungguh kami adalah orang-orang yang lemah tanpa kekuatan dari-Mu. Maka berikanlah kekuatan kepada kami, kekuatan dari sisi-Mu, kekuatan yang menolong kami. Ya Allah, kami ini miskin tanpa kekayaan dari-Mu. Maka cukupkan kami semua, keluarga besar ISBI Bandung, dengan rezeki yang halal dan berlimpah serta penuh keberkahan dari sisi-Mu. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami pun bodoh tanpa pengetahuan dari-Mu. Maka berikan kepada kami pengetahuan yang benar, agar kami mampu memahami gejala-gejala serta isyarat-isyarat yang Kau kirimkan kepada kami. Allahumma ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kepada kami semua, keluarga besar ISBI Bandung, hati yang bening bersih, untuk senantiasa bisa memberikan yang terbaik, untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang Engkau tidak ridho. Ya Allah, ikatkanlah hati kami semua, keluarga besar ISBI Bandung ini, ya Allah, dalam ikatan yang tulus dan suci, dalam ikatan yang Engkau ridhoi, sehingga kami bisa berkontribusi, bisa memberikan yang terbaik yang ada pada diri kami untuk ISBI Bandung yang kami cintai. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, dalam perjalanan kami di institusi yang kami cintai ini, ya Allah, kadang kami merasa ada 1-2 persoalan yang kami tak sanggup mengatasinya. Namun kami selalu yakin bahwa Engkau adalah zat yang tidak pernah memberikan beban, kecuali sesuai dengan kadar kemampuan yang telah Engkau titipkan kepada kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan Kau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau berikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Dan jangan kau timpakan kepada kami hukuman seandainya kami terlupa atau bersalah. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dan sayangi kami semua. Keluarga besar ISBI Bandung, sayangi kami semua. Curah limpahkan kasih sayang-Mu dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk membagikan kasih sayang kepada semesta. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk melahirkan karya-karya yang memberikan kebaikan bagi semesta, menjadi rahmat bagi semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.